Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Ibu Agnesti Priscilia di materi pertemuan kedua layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak pembelajaran selama layanan klasikal bersama Ibu. Nah, di sini terdapat dua sesi. Sesi yang pertama yaitu teman-teman diharapkan menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu. Kemudian sesi kedua, seperti biasa, Ibu akan mengirimkan link dalam bentuk Google Formulir itu sebagai tanda bukti absen dan penilaian hasil selama pertemuan layanan klasikal. Klasikal hari ini dilakukan secara video, jadi teman-teman nanti menyimak video ini sampai selesai karena di video ini berisi penjelasan materinya. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan link Google Form di WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk mengisi link Google Formnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini pada pertemuan sekarang yaitu tentang peran siswa pada pembelajaran daring atau PJJ atau disebut juga dengan BDR. Nah, buat teman-teman, siswa-siswi Ibu yang kemarin mengikuti kegiatan PLS tentunya sudah nggak asing dengan materi ini. Karena kemarin PLS kita membahas tentang peran penting orang tua dalam PJJ, sekarang Ibu akan membahas tentang peran penting siswa dalam PJJ. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran jarak jauh. Jadi, apa itu sebenarnya PJJ? Nah, PJJ atau yang kita kenal dengan BDR, belajar di rumah, itu merupakan suatu pendidikan yang peserta didiknya itu terpisah dari pendidik. Dan pembelajarannya itu menggunakan berbagai sumber belajar melalui media komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, di sini PJJ dilakukan sebagai upaya karena kasus corona atau COVID-19 di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Maka, PJJ ini merupakan strategi pemerintah sebagai upaya menanggulangi kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin harinya tentu semakin meningkat ya. Nah, ini menurut pendapatnya Permendikbud nomor 24 tahun 2012 pasal 2 menjelaskan bahwa PJJ ini berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Jadi, PJJ ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk tetap menjalankan pendidikan tanpa mengurangi kualitas pendidikan, hanya saja melalui media pembelajaran yang berbeda. Yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang karena kondisi pandemi seperti ini, dilakukan secara online dari rumah masing-masing, kayak gitu. Nah, namun PJJ ini ada banyak banget problematika. Sebagian orang itu menganggap bahwa PJJ ini menjadi adaptasi yang baru, yang menantang baik bagi peserta didik, orang tua, guru, maupun yang lainnya. Namun, ada juga sebagian orang itu menganggap bahwa PJJ ini menjadi salah satu masalah atau problematika yang dialami oleh setiap peserta didik, orang tua maupun guru. Nah, di sini Ibu melakukan survei pada tahun 2021 kepada peserta didik kelas 10 SMKN Situraja. Nah, survei ini dilakukan untuk mengetahui minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dan juga untuk mengetahui apa sih hambatan-hambatan yang terjadi selama PJJ ini berjalan. Nah, di sini hasil surveinya menunjukkan 75% peserta didik menginginkan pembelajaran secara tatap muka agar belajarnya itu menjadi lebih efektif. Nah, kemudian 25% peserta didik menginginkan pembelajaran secara daring, online atau PJJ atau BDR. Nah, ini hasil surveinya ya.
Kemudian dari hasil survei ini, Ibu lakukan beberapa wawancara ke beberapa orang peserta didik yang tadi. Nah, ditemukanlah beberapa kasus nih. Ada kasus yang pertama. Sebagian peserta didik menganggap bahwa PJJ ini kurang efektif karena yang pertama motivasi belajar menurun. Nah, jadi nggak ada semangat buat belajar, terus juga dengan alasannya tuh karena tidak mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya, terus juga malas yang kedua, jadi lebih banyak tidur, terus juga main bersama teman-temannya, atau melakukan hal-hal yang lain ya. Kalau anak zaman sekarang itu mungkin scroll TikTok ya, atau scroll Instagram atau media sosial yang lainnya gitu, yang membuat mereka tuh malas dalam belajar selama PJJ ini. Nah, kemudian yang ketiga ada kejenuhan dalam belajar. Nah, kenapa bisa jenuh? Jadi anak itu, sebagian anak ya, sebagian peserta didik itu menganggap bahwa belajar di rumah itu membosankan. Karena pengennya itu berinteraksi langsung dengan teman-temannya di sekolah. Kan lebih seru ya gitu. Nah, namun ini kan tidak bisa kita langgar karena kasus pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Tidak memungkinkan kita untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Kita harus tetap menaati aturan pemerintah. Terus gimana nih solusinya? Nah, solusi bagaimana cara mengatasi agar belajar di rumah itu tetap semangat, tetap punya motivasi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan solusi atau yang disebut peran peserta didik nih untuk meningkatkan motivasi belajar selama PJJ atau BDR. Yang pertama itu ada sadar. Nah, sadar di sini yaitu sadar tentang kewajiban peserta didik. Kewajiban sebagai pelajar ya. Kewajiban sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi memang motivasi ini berasal dalam diri ya, di mana kita harus memiliki kesadaran diri akan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nah, yang kedua, ada goals atau tujuan. Nah, di sini tuh diharapkan peserta didik dapat menentukan goals-nya ini mau dibawa kemana, dan tujuan dari belajar itu sebenarnya untuk apa. Nah, karena seseorang akan memiliki motivasi apabila memiliki tujuan, tahu tujuannya itu untuk apa. Contohnya seperti ini, teman-teman masuk ke SMK jurusan RPL, tujuannya itu untuk apa? Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui tujuannya, insya Allah teman-teman juga akan semangat dalam belajarnya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum tahu tujuan teman-teman belajar itu untuk apa, boleh dicari dulu, coba renungkan kira-kira tujuan kalian itu untuk apa. Gitu. Ini sama halnya dengan kalian menentukan cita-cita dan karir kalian ke depannya. Pokoknya kalian tuh harus punya patokan, harus punya tujuan, kalian ingin seperti apa, agar semangat nih belajarnya. Kemudian yang ketiga, itu mengetahui gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah ciri khas seseorang dalam belajar. Tentu berbeda-beda ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan secara singkatnya tentang gaya belajar, biar teman-teman tahu nih. Oke, ini gaya belajar itu ada 3. Di sini ada visual, auditory, sama kinestetik. Nah, untuk visual ini, gaya belajar berdasarkan penglihatan. Misalnya seperti membaca, memahami materi dengan cara melihat, kemudian menyukai buku-buku bergambar atau buku lainnya. Nah, buat teman-teman yang punya gaya belajar visual, ini biasanya tuh identik lebih ke penglihatan. Teman-teman akan mudah memahami dan menyerap materi yang disampaikan itu apabila dengan cara melihat langsung. Itu entah dalam suatu media ya, seperti misalkan melihat tutorial di YouTube atau melihat gurunya menjelaskan di YouTube gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada gaya belajar auditori. Nah, di sini tuh gaya belajar auditori ini biasanya tuh melalui pendengaran. Misalnya, belajar sambil dengerin musik, memahami materi dengan cara mendengarkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada kinestetik. Ini berdasarkan praktek. Misalnya ya, memahami materi apabila dipraktikkan langsung. Tuh, seperti misalkan praktek di lab ya, lab TPTL atau lab RPL kayak gitu. Nah, teman-teman,
untuk meningkatkan motivasi belajar kalian tuh harus tahu nih, tipe gaya belajar kalian tuh yang mana, agar belajar kalian tuh menjadi lebih enjoy, menjadi lebih semangat. Kalian harus belajar sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Apalagi sekarang posisinya di rumah belajarnya. Jadi lebih kondusif kalau kalian menggunakan tipe-tipe gaya belajar sesuai dengan diri kalian. Nah, yang keempat, ada time schedule. Jadi time schedule ini bertujuan agar belajarnya itu lebih terjadwal. Nah, time schedule ini itu bisa berupa waktu belajar kalian, seperti halnya kalau kalian belajar secara langsung. Kalian pasti sering bikin yang namanya jadwal pelajaran. Nah, sama halnya seperti belajar di rumah, kalian pun harus bikin hal yang seperti itu. Jadwal pelajaran selama BDR, agar tidak ada lagi alasan kalian bangunnya kesiangan nih, terus kalian lupa absen di pelajaran ini, dan tidak ada lagi alasan ketika ibu tanya, abis ini pelajaran siapa, kalian nggak tahu pelajarannya apa. Nah, maka dari itu diharapkan teman-teman bisa membuat time schedule, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada fasilitas. Nah, fasilitas ini tentu mencakup ke tempat yang nyaman untuk belajar, kemudian alat-alat belajar yang lengkap ya, seperti pulpen, pokoknya alat tulis. Nah, kemudian media belajarnya juga tersedia, seperti handphone, atau misalkan ada yang punya laptop. Nah, dan adanya kuota dan sinyal, karena kita pembelajarannya secara online atau daring. Tentu ini semua akan meningkatkan motivasi belajar kalian apabila terpenuhi. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang terpenting itu adanya dukungan dan komunikasi dengan orang tua atau orang di sekitar rumah selama proses pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Karena dukungan orang tua itu hal yang terpenting karena kalian posisinya ada di rumah, belajar di rumah. Tentu, yang lebih mengawasi kalian, yang dekat dengan kalian itu adalah orang tua atau lingkungan di sekitar. Itu. Nah, dukungan ini dan komunikasi ini itu dapat meningkatkan motivasi belajar kalian selama PJJ atau pembelajaran secara online. Nah, kemudian kasus yang kedua, tidak fokus belajar di rumah karena banyak gangguan seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau gangguan yang lainnya. Nah, ini merupakan kasus yang sering terjadi ya, yang dialami oleh salah satu peserta didik Ibu pada saat diwawancarai. Katanya banyak gangguan kalau belajar di rumah, seperti diganggu adiknya, diajak main, terus juga diganggu oleh orang tuanya, disuruh melakukan pekerjaan rumah. Nah, kira-kira bagaimana nih solusinya? Solusinya ada di slide yang sebelumnya di poin nomor 4. Nah, di sini time schedule, membuat time schedule belajar agar lebih terjadwal. Jadi, time schedule ini bukan hanya berfungsi atau bertujuan untuk kalian aja, tapi time schedule ini juga berfungsi untuk semua anggota keluarga di rumah. Nah, berikan time schedule ini kepada kedua orang tua kalian, agar kedua orang tua kalian itu mengetahui jadwal kalian belajar sehingga tidak mengganggu ketika kalian belajar. Maka dari itu, ini yang terpenting, komunikasi dengan orang tua itu penting, sehingga kasus yang seperti ini tidak terjadi di kalian. Nah, kemudian ini kasus yang ketiga. Nah, ini udah paling sering banget terjadi ya, bahkan menjadi alasan kalian tidak mengikuti belajar online. Yang pertama ada kuota. Nah, kemudian yang kedua ada sinyal. Nah, gimana Bu solusinya kalau nggak ada kuota dan nggak ada sinyal? Balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu komunikasikan dengan orang tua kalian, agar orang tua kalian memfasilitasi hal tersebut kepada kalian, sehingga pembelajaran daring itu berjalan dengan lancar. Karena tidak semuanya orang tua itu mengerti apa itu kuota, terus kebutuhan kalian tuh kira-kira apa untuk PJJ. Tidak semua orang tua tuh paham tentang itu. Maka dari itu kalian itu harus membuka komunikasi, ngobrol dengan kedua orang tua kalian. Orang tua kalian tentu akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, apalagi untuk hal pendidikan atau sekolah.
Nah, terus solusi yang lainnya gimana nih kalau misalkan sudah komunikasikan dengan orang tua tapi tetap, tidak terpenuhi fasilitas ini? Kalian bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Sebelumnya kalian komunikasikan dulu dengan pihak sekolah. Kalau kalian tidak memiliki sinyal atau kuota, itu kalian boleh datang ke sekolah, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah gitu. Karena pihak guru dan pihak sekolah pun itu akan membantu kalian dan memberikan yang terbaik untuk kalian demi keberlangsungan pembelajaran. Nah, yang terpenting jika ada kendala apapun, kalian komunikasikan, baik dengan orang tua maupun dengan pihak sekolah seperti guru atau wali kelas gitu, agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan secara optimal. Nah, ini slide terakhir ada catatan penting untuk kalian. Nah, catatan penting dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Yang pertama itu jangan panik dalam menghadapi perubahan selama masa pandemi. Kalian yang biasanya sekolah secara langsung, tiba-tiba kalian harus beradaptasi mengikuti peraturan pemerintah, menjadi pembelajaran daring gitu. Kemudian yang kedua, tetap ikuti aturan pemerintah dan terapkan protokol kesehatan, stay safe. Misalnya, kalian datang ke sekolah karena tidak ada sinyal atau kuota di rumah. Nah, datang ke sekolah, tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan jaga kesehatan kalian. Kemudian yang ketiga, ubah mindset bahwa pandemi ini bukanlah beban, melainkan tantangan yang harus dihadapi. Nah, ini kenapa harus diubah mindset seperti ini? Karena apabila pikiran kita negatif, hasilnya pun akan negatif. Kalau kita menganggap pandemi COVID ini sebagai beban, kita menganggap pembelajaran daring ini sebagai beban, maka hasilnya pun akan menyulitkan, akan terasa sulit untuk dijalani. Maka dari itu, ubah mindset kalian menjadi positive thinking. Berpikirlah positif, gitu. Anggap bahwa pandemi COVID dan pembelajaran daring ini itu sebuah tantangan untuk kalian menjadi lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan nanti Ibu akan buka sesi diskusi di WhatsApp group. Jadi buat yang belum paham atau ingin menanyakan tentang materi yang sebelumnya, itu boleh ya. Ibu secara terbuka menerima pendapat, pertanyaan, maupun saran dari teman-teman semua. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian dan atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk mengisi link formulir untuk absensi dan penilaian hasil. Dan terima kasih, semoga sehat selalu, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.